Annyeong Sobat Drama, welcome to my YouTube channel. Pada video ini Miss Drama punya 10 rekomendasi drama Cina kerajaan terbaru pada tahun 2021. Kalian wajib banget nonton, mau tahu silahkan simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Yang pertama, Time Flies and You Are Here, tayang pada tanggal 20 Mei 2021, berjumlah 32 episode, dibintangi oleh Joseph Jeng dan Liang Jie. Nasib mereka terikat bersama karena kawin kontrak. Dia gadis biasa yang percaya bahwa wanita juga berhak atas pendidikan. Dia adalah seorang pangeran yang harus memenuhi reputasinya sebagai pemalas dan tidak terampil. Xie Xiaoman secara tidak sengaja menyinggung Shao Xiaoqian, pangeran dulu dari kediaman Wujiang yang terkenal. Karena perjodohan, keduanya mengadakan pernikahan kontrak sehingga Xiaoman tidak punya pilihan selain menikah dengan keluarga kerajaan. Diharapkan untuk tetap sebagai pangeran tidak penting sepanjang hidupnya. Dapatkah Shao Xiaoqian menjadi seorang jenderal dengan keberanian dan kemampuan untuk melindungi negaranya? Meskipun berasal dari awal yang biasa, Xie Xiaoman juga bertekad untuk menemukan jalannya dari bentrok tanpa henti hingga secara bertahan membuka satu sama lain. Shao Xiaoqian dan Xie Xiaoman bersama-sama mengatasi banyak rintangan saat mereka belajar untuk mencintai dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, King Luo, tayang pada tanggal 19 Mei 2021, berjumlah 24 episode, dibintangi oleh Liu Shuyi dan Wang Jiwei. Yu King Luo melahirkan seorang putra bernama Nanan. 7 tahun kemudian, dia menjadi seorang dokter terkenal dengan keterampilan yang tidak ortodok. Dia memutuskan untuk mencari Yang Xiucheng, ayah Nanan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang pria bernama Ye Xiudu, pangeran kerajaan Fencang. Karena Ye Xiudu menyerupai Yang Xiucheng, Yu King Luo semakin membencinya. Namun setelah beberapa pertemuan, dia menyadari itu hanya kebetulan dan mulai terbuka padanya. Pada saat yang sama, keterampilan dan bakat Yu King Luo menarik perhatian yang tidak diinginkan dan dia terserat dalam konflik. Yu King Luo dan Ye Xiudu bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Yang ketiga, Nichang, tayang pada tanggal 20 April 2021, berjumlah 37 episode, dibintangi oleh Bi Wenjun dan Li Jiaoqi. Sebuah cerita yang mengikuti Xie Xiaoni, putri seorang pedagang sutra yang kehilangan keluarganya karena konspirasi. Bertekad untuk berdiri sendiri, dia berusaha meningkatkan keterampilannya untuk membuat namanya terkenal. Sepanjang jalan, dia menemukan cinta di Ouyang Jihu. Sebagai putri dari klan Xie, Xie Xiaoni menghabiskan hidupnya mempersiapkan diri untuk mensukseskan bisnis keluarga menjadi seorang pedagang wanita. Namun, klan Xie hancur setelah dijebak oleh saingan mereka, klan Su. Xie Xiaoni bertahan dan bersumpah untuk membersihkan nama mereka dan menghidupkan kembali klan Xie. Dia memasuki manor Jiangnan Yunjin dengan nama samaran Nichang untuk mempelajari keterampilan menyulam. Pelatihan bertahun-tahun memungkinkannya mendapatkan pijakan di industri, namun klan Su menyadari niatnya dan berusaha membungkamnya untuk selamanya. Ouyang Jihu yang telah jatuh cinta dengan Nichang melangkah untuk membantunya. Yang keempat, No Bondari Season 2, tayang pada tanggal 10 Mei 2021, berjumlah 20 episode, dibintangi oleh Darren Shen dan Zhang Yisang. Ikuti kisah musim 1 setelah Sang Xian, Duan Mucoi, dan San Yan memasuki Shenyuan. Duanmu kehilangan ingatan mereka dan kedatangan Jian Wenqing melibatkan Duan Mucoi dan San Yan dalam persekongkolan yang tiada tara.
Di dalam Shen Yuan ada banyak variabel dan pertempuran antara orang dan orang akan segera datang. Apakah sejarah berulang atau akan berubah dengan munculnya Zhad Yan? Salah satu adalah Jenderal Duanmu yang berada di medan perang, dan yang lainnya adalah penangkap kepala Xuanzang online yang tidak tersegel. Keduanya bekerja sama untuk memecahkan krisis. N lahir generasi N, satu orang dan satu cinta abadi yang abadi dipentaskan. Peng Lai 9 penjara, surga dan bumi, memotong ikatan cinta dan kebencian yang terus-menerus, kegilaan hidup dan mati yang tidak jelas, ingin mengatasi duri dan berjalan dengan raja. Ras manusia dan suku Peng Lai bergandengan tangan untuk membangun ketiganya alam damai. Yang kelima, Miss the Dragon, tayang pada tanggal 10 Mei 2021 berjumlah 36 episode, dibintangi oleh Dylan Wang dan Xu Yudan. Liu Ying adalah pelayan Xia Hao Sui yang secara tidak sengaja bertemu dengan seekor ular. Liu Ying menyelamatkan tanpa menyadari bahwa ular itu adalah naga berumur 1000 tahun bernama Yu Qinglongyan. Untuk melunasi hutangnya, Yu Qinglongyan membawa pergi Liu Ying, tetapi hal itu menyebabkan kesalahpahaman. Xia Sui Huo pergi mencari Yu Qinglongyan dan bertemu dengan setan serigala. Untuk memenuhi keinginan Liu Ying, Yu Qinglongyan berjanji untuk menyelamatkan Xia Sui Huo dan melindunginya selama 3 kehidupan, bahkan saat dia diam-diam berada di sisi Liu Ying. Baru setelah keempat masa hidupnya, ketika Liu Ying bereinkarnasi sebagai Gu Qingyan, dia mulai mengetahui keberadaan Yu Qinglongyan. Yang keenam, Love Like Wet Jade, tayang pertanggal 11 April 2021 berjumlah 32 episode, dibintangi oleh Wan Peng, Gala Chang, Liu Yuhan. Sui Yuxia, seorang pelayan di paviliun Langya, dipekerjakan oleh Jiang Manor untuk membantu guru Jiang Baiyu dengan pelajaran dan pelatihan seni bela diri. Wuxia yang gagah berani berbenturan dengan Jiang Baiyu yang sombong dan suka bercanda. Keduanya memiliki rahasia. Wuxia mencari saudara kembarnya yang telah lama hilang, sementara Baiyu sedang menyelidiki kematian misterius ayahnya. Nasib menyatukan mereka cukup sering sehingga Baiyu mengubah kebiasaan cerobohnya, memungkinkan Wuxia untuk menyaksikan hatinya yang tulus dan teguh. Akhirnya mereka akan mengungkap bahwa hilangnya saudara laki-laki Wuxia dan pembunuhan ayah Baiyu memang terkait. Bersama-sama mereka mengungkap skema musuh bersama mereka, menghindari kekacauan total dan dalam prosesnya mengembalikan perdamaian ke warga benua Jiang. Yang ketujuh, The Queen of Attack, tayang pada tanggal 30 April 2021 berjumlah 18 episode, dibintangi oleh Wang Luqing dan Cheng Lei. Liang Weiwei, seorang siswa atletik dengan kekuatan manusia super dan seorang penyembah berhala, secara tidak sengaja memasuki drama sejarah yang dibintangi oleh idola Jingqing. Dia menjadi permaisuri yang dipermalukan oleh yang akan mati di episode ketiga. Untuk menyingkirkan penyiapan ini, Liang Weiwei menggunakan pengetahuannya sebagai penggemar drama dan dengan terampil menggunakan mekanisme plot untuk melarikan diri dari takdir dan mulai kisah cinta fantasi pahit manis dengan kaisar yang diperankan oleh Jingqing. Yang kedelapan, Wonderful Fate, tayang pada tanggal 30 April 2021 berjumlah 16 episode, dibintangi oleh Chao Junxiang dan Zhang Yuenan. Li Fuju yang berusia 19 tahun lebih suka membaca buku komik daripada belajar. Nilai ujiannya yang buruk selalu menimbulkan omelan dari ibunya, membuat Fuju berharap dia bisa berada di tempat lain. Anehnya, keinginannya menjadi kenyataan. Secara ajaib membawanya ke dunia buku komik favoritnya. Setelah bertemu dengan Kaisar Yunyi yang gagah, percikan api terbang dan memulai perjalanan fantastis dari tawa dan cinta bersama. Yang kesembilan, Word of Honor, tayang bertanggal 22 Februari 2021 berjumlah 36 episode, dibintangi oleh Simon Gong, Zhang Zehan dan Zhou Ye. Zhou Zishu terlibat dalam konspirasi di dunia seni bela diri setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai pemimpin organisasi yang bertugas melindungi keluarga kerajaan. Dia bertemu Wen Kexing, seorang seniman bela diri misterius yang melarikan diri dari lembah hantu untuk membalas kematian orang tuanya.
Mereka menjadi teman yang cepat dan memulai petualangan untuk menemukan harta karun legendaris yang akan memberi pemiliknya kekuatan tertinggi atas Jiang. Yang ke-10 di Long Bala tayang pertanggal 31 Maret 2021 berjumlah 49 episode dibintangi oleh Allen Fang, Dilraba Dilmurad, Leo Wu, Liu Yuning, dan Zhao Lusi. Keluarga Li Changge dibunuh oleh Li Xinmin, Kaisar Tang, selama insiden gerbang Xuanwu. Dia menuju ke provinsi Suo dengan menyamar sebagai seorang pria dengan harapan mengumpulkan pasukan untuk membunuh Li Xinmin untuk membalas kematian keluarganya. Namun sebagai kapten tentara provinsi Suo di Shangshou, dia kalah dalam pengepungan oleh Jenderal Asina Sundari Kanggana Turki Timur yang membawanya untuk melayaninya sebagai ahli strategi militer. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung dan menonton video ini, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Annyeong!